Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira wa nashkuruhu syukran jazila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsalana Allah mualliman wa rasula wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhna al-afadil wa bil khusus Ketua Umum Pergunu yang juga sahibul ma'had Amanatul Ummah dan juga pengasuh Institut Agama Islam Abdul Halim, Kiai Asep Saifuddin Halim, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bupati, Wakil Bupati Mojokerto, dan hadirin dan hadirat sekalian, kedudukan Pergunu ini begitu strategis dan sangat krusial. Karena memang masa depan bangsa ini ada di tangan para guru. Para guru yang akan menentukan seperti apa generasi yang akan datang. Andai kata generasi yang akan datang itu tidak menjadi generasi yang baik, itu berarti ada kegagalan di tangan para guru. Ini tantangannya seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga guru. Hanya beliau memang dididik langsung oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Beliau hanya murid-muridnya tidak dinamakan murid. Tidak bilang talamizi, tapi dia bilang ashabi. Sahabat-sahabat, sebenarnya itu murid beliau. Beliau dengan murid-muridnya itulah yang berhasil mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnasi. Perubahan itu terjadi dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu 23 tahun. Jadi reformasi cepat sekali, perubahan-perubahan. Ini saya kira menjadi tugas bagaimana Rasulullah melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dan mendasar. Itu melalui yang disebut dengan tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Nahdlatul Ulama itu juga sebenarnya persatuan guru itu. Itu kan ulama kiai itu ya guru. Karena itu kalau di NTB itu disebutnya tuan guru. Kiai ulama itu tuan guru. Artinya Nahdlatul Ulama itu persatuan guru dalam arti. Itu adalah suatu kesadaran dari para ulama waktu itu di bawah pimpinan Hadrat Syekh. Walaupun beliau ulama-ulama besar, mutabahhir fil ilmi, punya ilmu luas, tapi merasa bahwa untuk melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan itu tidak bisa sendiri.
Tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu harus dilakukan secara bersama, berkolaborasi, berintegrasi secara jamaah. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama itu adalah merupakan harakatul ulama fi islahil ummah, gerakan ulama dalam memperbaiki umat. Karena memang tugas ulama itu melanjutkan tugas para nabi. Tugas para nabi adalah islahul ummah, islahun nas. Maka itu khittah nabawiyah itu adalah khittah islahiyah. Seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah mastata'u wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita tidak ingin apa-apa kecuali illal islah, melakukan perbaikan. Karena itu Nahdlatul Ulama itu juga isinya adalah, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jam'iyatu islahin, organisasi perbaikan, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik aspek-aspek yang menyangkut diniyah, keagamaan, maupun kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Perbaikan dalam semua, bukan hanya diniyah, tapi diniyatan wa ijtima'iyatan. Itu kata Hadratus Syekh. Jadi tugas guru ini adalah menciptakan, membangun masa depan. Sesuai dengan nama guru itu, kata orang Jawa, digugu ditiru. Artinya didengarkan omongannya dan diikuti perilakunya. Oleh karena itu guru memang harus menjadi tauladan, harus menjadi uswatun hasanah, sehingga bisa diikuti, dilakukan oleh para murid-muridnya itu. Tantangan kita ke depan memang berat. Karena itu tugas guru itu bagaimana menjaga umat. Al-wiqayah wal himayah. Bagaimana menjaga. Dan kedua adalah memberdayakan umat. Taqwiyatul ummah. Tantangan kita, jangan sampai anak-anak kita rusak. Pertama tentu menjaga anil i'tiqadatil fasidah, akidah-akidah yang rusak. Ini akidah-akidah banyak yang menyimpang. Wal min anil afkaril munharifah, cara berpikir yang menyimpang. Termasuk tadi, bagaimana dia kok bisa ada muncul LGBT itu kan perilaku menyimpang, perilaku seksual yang menyimpang. Nah, ini memang tugas kita bagaimana membangun masyarakat yang memang pertama melalui cara-cara kita mendidik anak-anak kita, dan kedua memang mencegah jangan sampai itu memperoleh legitimasi dari undang-undang. Saya kira kiai penting, itu legitimasi undang-undangnya penting. Kalau pemerintah itu kalau ada undang-undangnya tinggal dieksekusi. Tapi kalau tidak ada undang-undangnya, itu dianggap melanggar undang-undang. Karena itu betul, itu supaya undang-undangnya melarang itu. Kalau sudah ada larangan, sama saja dengan prostitusi, sama saja dengan yang lain-lain. Itu kalau sudah ada undang-undangnya itu pemerintah tinggal melakukan eksekusi-eksekusi saja. Jadi memang itu DPR yang harus ditutupnya itu supaya bikin
undang-undang ini. Ya, kita negara hukum. Segala suatu tindakan harus pakai undang-undang. Dan produksi yang memproduk undang-undang adalah legislatif. Ini penting. Lalu Pergunu datang semuanya ke sana. Bareng-bareng aja. Minta dilarang LGBT. Ini perilaku menyimpang. Wanil akhlaq sayyi'ah, menjaga umat dari akhlak yang buruk. Bahkan mestinya juga kalau saya menambahkan anil muamalah ghairi syar'iyyah, supaya tidak bermuamalah yang menyimpang dari syariah. Itu penting. Karena menurut ulama muamalah yang ghairu masyru'ah fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Nothing. Walaupun banyak, kalau tidak sesuai syariah. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Itu kata ulama. Yang tidak ada dianggap tidak ada oleh syarak, sama saja secara fisik itu tidak ada. Walaupun banyak. Tapi dianggap tidak ada. Oleh karena itu ulama membagi harta menjadi dua. Mutaqawwim wa ghairu mutaqawwim. Ada harta yang bernilai, ada harta yang tidak bernilai. Yang bernilai itu apa? Yaitu harta yang yajuzu intifa'uhu syar'an fi halatil ikhtiyar. Yang boleh dimanfaatkan menurut syarak dalam waktu normal. Itu namanya mutaqawwim, mal mutaqawwim. Ada yang boleh dimanfaatkan, tapi ketika darurat, itu tidak mutaqawwim. Sebab daging babi juga kalau darurat boleh. Bangkai juga boleh. Itu tidak mutaqawwim, karena kalau dalam halatil ikhtiyar itu tidak boleh. Karena itu dia harus halal, zatian, zatnya, ataupun memperolehnya, mendapatkannya. Ini juga harus menjadi bagian yang harus kita anil akli wa syurbi ghairil haram, yang tidak diharamkan. Ini kita mendidik. Dan ada yang harus kita antisipasi lagi, yaitu kemajuan teknologi informasi. Di satu sisi ini memang menjadi sesuatu yang harus tidak boleh tidak kita memanfaatkan. Sekarang semua dilayani lewat sistem informasi, teknologi, digitalisasi. Semua digital. Karena itu santri-santri harus ngerti semua digital. Kalau tidak, ketinggalan zaman. Tapi ada bahayanya. Bahayanya itu apa? Itu munculnya disinformasi. Informasi yang tidak benar. Munculnya hoax. Munculnya fitnah. Sebab sekarang ini banyak akun-akun palsu yang menggunakan platform-platform seperti Google, seperti Facebook, seperti apa semua itu muncul. Itu seperti sudah terjadi di Amerika. Ya, itu disebutnya apa itu? Propaganda komputasional. Ya, propaganda itu. Jadi berita-berita bohong itu sehingga memenangkan Trump. Itu dengan cara mengembangkan berita bohong. Nah, yang harus kita cegah jangan sampai nanti digunakan untuk membuat, merubah, mempengaruhi pikiran masyarakat dalam rangka tadlil, penyesatan. Ya, sebab sekarang masuk kemana-mana, masuk ke dapur, masuk ke kamar-kamar anak-anak kita, buat tashkik, membuat keraguan, buat tafriq, dan membuat juga perpecahan-perpecahan. Hati-hati ini. Ini sudah mau pilpres. Ini sudah mulai terjadi ini perang-perang itu. Dan berbagai
antisipasi. Kita memang disuruh melakukan antisipasi terhadap kemungkinan berbagai bahaya. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan khudhu khidrakum, supaya bersiap menghadapi, tidak hanya soal perang kata beliau, tapi ayat ini wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madhnunah. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita bersiap untuk menghadapi jami'il madar al-madhnunah, semua bahaya yang diduga akan datang. Jadi harus melakukan antisipasi terhadap berbagai bahaya yang madhnunah, apalagi yang sudah nyata, mutayaqqanah, al-madar al-bayyinah. Bahkan soal teknologi informasi sekarang bahayanya sudah ada, dan dikira ke depan nanti akan lebih besar lagi gelombang bahayanya. Ini tugas guru memberikan pengertian kepada para murid-murid kita itu. Juga bahaya kerusakan lingkungan. Itu madar, bukan lagi madhnunah, sudah mutayaqqanah. Maka sekarang ini saya kira Pak Bu Gubernur, bahaya krisis pangan sudah di depan mata kita. Kita harus bagaimana mendorong masyarakat untuk mengantisipasi ini. Ya. Karena itu kita supaya bersiap diri. Karena itu kita harus membangun sumber daya manusia yang kuat. Allah Subhanahu wa taala juga merintah kepada kita untuk bagaimana memakmurkan bumi. Bukan hanya menjadi orang yang baik, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang ghaib. Kalau Al-Quran itu jangan meninggalkan generasi yang ghaib. Seperti Bani Israel, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Mereka Bani Israel itu meninggalkan generasi berikutnya yang adha'us salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat atau nafsu, sayalqawna ghayya, mereka akan mengalami kehancuran, ay halaka. Jadi kita jangan meninggalkan generasi yang ghaib. Bukan gay, bukan ghaib, tapi gay juga. Ya. Tetapi juga kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah kesehatannya. Karena itu kita harus bisa meninggalkan generasi yang kuat. Dan Rasulullah sendiri mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Maka kita harus menyiapkan mereka. Bukan hanya sebagai orang-orang muttaqin, tapi juga mereka yang bahasa Al-Qur'annya tentu mu'ammirin, orang yang bisa memakmurkan bumi. Kata Allah, wa ansha'akum minal ardi, Dia Allah yang menciptakan kamu dari bumi, wasta'marakum fiha, dan memerintah kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum itu kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab kepada kamu sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan bumi. Jadi kita harus juga menyiapkan generasi
muammirin, pemakmur bumi. Karena itu mereka harus kita jadikan kuncinya di apa? Kuncinya adalah pengembangan ekonomi. Tadi juga sudah ada itu santri, preneur. Ini juga harus kita bangun. Saya nyebutnya itu Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Nah, ini harus kita bangun supaya mandiri. Dan kunci utamanya adalah apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan adalah guru. Balik lagi, kunci utamanya adalah guru lagi yang membangun sumber daya. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita sudah diperintah sejak awal oleh Allah supaya kita itu iqra. Ini bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata ulama, iqra itu bukan hanya membaca. Itu namanya tilawah, utlu. Iqra itu adalah alqan nazara, memikirkan, merenungkan. Wa tatallu', melakukan penelitian, riset. Jadi iqra itu artinya membaca, meneliti, melakukan riset. Dan yang dibaca itu, kata ulama, bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Tuhan Allah yang ada di dalam kehidupan ini, di laut, di darat, di mana-mana. Itu harus kita baca, kita gali, kita teliti, kita riset. Karena itu kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan. Guru harus melakukan inovasi-inovasi. Saya kagum dengan Kiai Asep. Ini pesantrennya terus berubah. Beberapa tahun yang lalu saya kesini sudah berubah. Itu artinya inovasi. Maka saya sering mengatakan, kalau dulu di NU itu hanya al-muhafazah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik, artinya melakukan transformasi. Tapi kita juga harus melakukan inovasi yang kita bangun sendiri. Maka itu saya tambahkan satu paradigma, al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik secara terus menerus, secara berkesinambungan, secara berkelanjutan. Ya, bahasa sekarangnya apa? Continuous improvement. Melakukan perbaikan secara. Ini saya kira guru yang harus menjadi, kita tidak boleh statis. Ya, hanya seperti itu, kita harus terus menggali bagaimana membuat keadaan lebih maju, membuat anak lebih pintar, membuat inovasi-inovasi baru. Saya sangat tertarik dengan Mars tadi itu, bangun dari tidur yang panjang. Bangun. Itu ada ungkapannya, qum ya naim laqad huyyikat lakal ghanaim. Hai orang yang tidur, bangun, telah disediakan untuk kalian ghanimah yang sudah disediakan. Saya kira itu. Selamat kepada para pengurus baru. Selamat berjuang. Tugas kita ke depan bukan tambah kecil, tapi tambah berat. Dan tugas itu harus kita hadapi secara bersama-sama dan harus menciptakan inovasi-inovasi baru untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.